Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Peradaban jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar ingin menerangkan hasil diskusi kami mata kuliah Pendidikan Inklusi tentang jenis-jenis dan metode-metode pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nadia Fajriati, Dan saya Dani Almasa. Dan saya Jidansi Fairunisa. Ingin sedikit menjelaskan materi yang telah kami diskusikan bersama. Langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama, metode pengajaran anak berkebutuhan khusus. Yaitu anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi mereka. Contohnya, bagi tunanetra, mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan, dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Sekolah inklusi adalah contoh memungkinkan semua anak belajar bersama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang memungkinkan ada pada diri mereka. Kemudian ada jenis-jenis pengajaran anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada communication, yaitu kemampuan dalam menggunakan bahasa. Yang kedua, teks analisis, memilih secara hati-hati langkah-langkah yang harus dipelajari anak. Guru dapat dengan lebih mudah mengenali apakah anak mengarah pada pencapaian pada suatu set tugas yang diterapkan sebelumnya. Selanjutnya ada direct instruction, yaitu metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah demi selangkah yang terstruktur dengan cermat dan memberikan instruksi atau perintah. Yang selanjutnya yaitu prompts, yaitu memberikan anak informasi tambahan atau bantuan untuk menjelaskan instruksi. Dan selanjutnya ada kooperatif, yaitu salah satu cara yang efektif dan menyenangkan untuk mengarahkan beberapa siswa dengan berbagai kemampuan untuk menyelesaikan salah satu tugasnya. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran sangatlah berguna untuk menunjang proses pembelajaran dalam kelas. Metode tersebut dirasa efektif karena bisa menjangkau siswa dalam proses pembelajarannya agar dapat diterima oleh siswa dengan baik. Metode pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus harus berdasarkan pada kurikulum berbasis kompetisi. Model dirancang berdasarkan kebutuhan nyata oleh guru kelas agar dapat mengembangkan rendah pendidikan sebagai sasaran akhir pembelajaran. Tujuannya untuk mencapaikan pengetahuan, keterampilan sikap, dan psikomotor tertentu dari setiap peserta didik. Selanjutnya yaitu kompetensi yang harus dikuasai peserta didik perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud akhir hasil belajar peserta didik untuk mengacu pada pengalaman langsung pada dirinya. Baik, saya melanjutkan teman-teman saya. Yang selanjutnya adalah aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi menurut Gibson pada tahun 1988 pada halaman 109. Yang pertama itu ada pengetahuan. Pengetahuan itu merupakan kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya itu seperti seorang guru mengetahui cara melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, seorang guru itu harus memahami peserta didiknya agar metode yang digunakan itu sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Contohnya, anak yang mempunyai kebutuhan khusus berupa misalkan tunanetra, itu ada metodenya sendiri, menggunakan metodenya sendiri. Terus selanjutnya ada pemahaman. Pemahaman itu merupakan kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh seorang individu. Misalnya,
seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran itu harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi anak. Jadi seorang guru dalam anak berkebutuhan khusus itu harus memahami benar-benar ciri dan karakteristik anak tersebut. Kondisinya pun harus paham. Yang selanjutnya ada kemampuan. Kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Misalkan, kemampuan itu seorang guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk memberikan kemudahan dalam pembelajaran. Jadi, guru itu harus memiliki kemampuan untuk membuat alat peraga atau metodenya seperti apa, kayak gitu. Harus memiliki kemampuan agar sesuai kepada anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada nilai, sikap, dan minat. Yang pertama itu nilai. Nilai suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Itu pasti sudah ada. Terus yang selanjutnya ada sikap. Sikap itu merupakan perasaan. Jadi bisa merasakan senang, tidak senang, suka atau tidaknya, itu tergantung sikap. Atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Yang datang dari luar. Selanjutnya ada minat. Minat itu merupakan kecenderungan seorang untuk melakukan suatu perbuatan. Kalau kita mempunyai minat, kita akan melakukan suatu perbuatan. Contohnya, kita mempunyai minat untuk membaca, ya kita akan melakukan perbuatan itu, yaitu membaca, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami meminta maaf yang setulus-tulusnya apabila penjelasan dari kami kurang untuk dipahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.